Halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal, saya Juris dari Generasi Lestari Tingkat Temu Kabupaten Lestari. Kami adalah unit spesial untuk engagement kepada teman-teman anak muda. Dan hari ini kita akan menyelenggarakan talk show diskusi yang seru banget. Diskusinya adalah tentang bagaimana inspirasi dan solusi lestari dari teman-teman di daerah, terutama oleh teman-teman anak muda yang kita kasih judul Generasi Muda Sulawesi Tengah Bangkit dari Gempa dan Likuifaksi. Nah, acara hari ini juga akan nanti ditampilkan di Innovation Booth GPDRR, booth-nya LTKL yang ada di BNDCC Bali Nusa Dua. Dan hari ini untuk teman-teman yang mengikuti di Zoom, nanti teman-teman akan bisa langsung bertanya kepada dua narasumber yang keren-keren dan inspiratif dari kita. Kebetulan dua-duanya adalah perempuan dan semuanya berasal dari Sulawesi Tengah, terutama dari Sigi. Nah, hari ini saya pengen ngasih tahu rules-nya dulu. Acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam sampai pukul 10.30 WIB atau 11.30 WITA. Nanti hari ini teman-teman tidak diperkenankan untuk membuka mikrofon atau harus mute selama sesi, kecuali teman-teman narasumber dan nanti teman-teman yang saya undang untuk berbicara dari booth Innovation Booth-nya LTKL di BNDCC sana. Teman-teman bisa berkomunikasi melalui chat box yang akan dibantu oleh teman-teman panitia. Ada Kak Caca di sini yang akan membantu teman-teman kalau ada pertanyaan dari booth. Dari chat box dan atau dari booth di BNDCC Bali dengan Kak Evi dan Kak Eki di sana. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan dua narasumber, kemudian kita akan ada fair chat discussion, kita akan tanya-tanya lebih jauh, kemudian kita akan ada virtual tour ke booth-nya LTKL, sekaligus kita pengen tahu GPDRR di sana lokasinya seperti apa, dan nanti kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, dan kemudian adalah penutup gitu ya. Tapi sebelum kita mulai acara ini, seperti teman-teman ketahui, gempa besar diikuti dengan tsunami, lalu kemudian kejadian likuifaksi di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, Kabupaten Sigi, terus kemudian teman-teman di Poso dan Donggala dan sekitarnya memakan jumlah jiwa yang cukup banyak. Jadi saya pengen teman-teman sebelum memulai acara ini untuk sejenak berdoa dan mengheningkan cipta untuk para korban bencana alam di sana. Begitupun untuk korban-korban bencana lain di Indonesia, terutama juga bencana wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih kita alami. Untuk itu saya perkenankan teman-teman untuk berdoa kepada dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Sementara saya cukupkan kiranya berdoa, semoga teman-teman yang menjadi korban mendapatkan tempat yang layak dan teman-teman yang survive dari bencana-bencana ini tetap bisa semangat dan terus bangkit ya, seperti dua narasumber kita hari ini. Nah, saya pengen perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Kak Vira Tiasning Tri Utari. Namanya panjang ya, saya panggil izin Kak Vira ya. Kak Vira ini adalah Direktur Program dan Kemitraan dari Yayasan Sikola Mombine. Halo, apa kabar Kak Vira? Boleh dibuka mikrofonnya? Halo, selamat pagi Kak Juris, apa kabar? Selamat pagi. Kak Vira lagi di mana posisinya, Kak? Aku sekarang lagi di Bali, di Bali. Oh, oke. Jadi Kak Vira kebetulan bisa menghadiri acara GPDRR ya. Iya, betul sekali. Nah, GPDRR ini adalah Global Platform Disaster Risk Reduction ya. Jadi adalah eventnya teman-teman yang ngomongin soal bagaimana membentuk resiliensi dan ketahanan terhadap bencana sedunia ya, dibuat Ya, oleh teman-teman UNDRR gitu ya. Jadi keren sekali nih Kak Vira dan teman-teman juga termasuk teman-teman LTKL bisa mendapat kesempatan untuk ambil bagian di acara sana. Yang kedua saya pengen berkenalan dengan Kak Leri Via Maharani dari Plastic Reduction Project Manager Ibu Foundation. Halo, apa kabar Kak Leri? Saya izin panggil nama Kak Leri ya. Kak Leri suaranya masih agak kecil, mungkin bisa diulangi lagi. Halo Kak Leri, apa kabar? Halo Kak Juris, apakah Nah, suara oke, jelas suaranya udah terdengar? kedengeran. Oke, Kak Leri, di mana ini lokasinya itu di belakang kok lucu banget, ada apa aja itu?
Iya, ini kebetulan lagi di kantor di Palu dan di belakang ini sebenarnya hasil produk dari kelompok dampingan dari program pengurangan plastik sekali pakai di Sulawesi Tengah. Oke, nanti kita minta Kak Leri jelasin lebih lanjut dan nanti akan kita tanya-tanya di sesi diskusinya ya. Jadi kita hari ini saya online dari Jakarta, Kak Vira dari Bali, Kak Leri dari Palu, dan teman-teman ada juga yang dari Bali dan dari macam-macam tempat gitu ya, di seluruh Indonesia. Jadi inilah enaknya kalau kita bikin acara online gitu ya. Nah sekarang saya pengen persilahkan untuk yang pertama. Saya pengen ke Kak Leri dulu kali ya. Jadi silahkan Kak berkenalan lebih lanjut, bisa berkenalan. Kak Leri ini boleh mengenalkan diri, mengenalkan organisasinya, Ibu Foundation, dan sedikit mengenalkan tentang proyeknya terkait sama acara kita hari ini. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya Kak. Nanti kalau misalkan sudah mendekati akhir, saya izin untuk mengingatkan. Silahkan Kak Leri, waktu dan tempatnya. Sip, terima kasih Kak Juris. Aku sambil izin share screen ya untuk perkenalan kali ini. Sebelumnya selamat pagi untuk semua peserta dari kegiatan talk show Generasi Muda Sulawesi Tengah Bangkit dari Gempa dan Likuifaksi. Perkenalkan, nama saya Leri Via Maharani, biasa dipanggil Leri. Saya Project Manager dari program plastik sekali pakai, biasa disebut program Plastic Reduction Project bahasa Inggris ya, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia pengurangan plastik sekali pakai, yang merupakan project dari Ibu Foundation. Ibu Foundation sendiri adalah Yayasan Indonesia Badra Utama, merupakan organisasi berbasis relawan yang bekerja menanggapi isu sosial kemanusiaan. Nah, sebenarnya khususnya pada ibu, anak, dan remaja, dan Ibu Foundation ini hadir ketika awalnya adalah program yang muncul dari respon bencana di tsunami di Aceh pada saat itu. Lalu sekumpulan relawan ini akhirnya sepakat untuk membentuk yayasan dan dikenal sampai sekarang Yayasan Ibu. Nah, Ibu Foundation ini masuk di Sulawesi Tengah pada program respon bencana, gempa, tsunami, dan likuifaksi. Pada saat itu, Ibu melakukan program respon bencana dan pada tahun 2019 hingga sekarang itu Ibu Foundation bekerja untuk program pengurangan plastik sekali pakai yang tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran plastik di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Karena pada saat pasca bencana yang kita ketahui adalah banyak sekali sampah yang menumpuk pasca bencana, selain juga dari dampak bencana itu sendiri, tetapi juga muncul dari berbagai bantuan yang datang ketika respon bencana, di mana itu juga menimbulkan banyak sampah plastik sekali pakai. Nah, sejak 2019 kami melakukan pendampingan di 2 daerah, di Kota Palu dan di Kabupaten Sigi. Ada 8 wilayah dampingan yang kegiatan pendampingannya itu berupaya untuk mencegah adanya bencana sampah plastik di Sulawesi Tengah. Dan melalui pendampingan tersebut kami membentuk yang namanya kelompok bank sampah, kelompok daur ulang, dan kelompok produk alternatif yang kami banggakan karena banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Khususnya di Kabupaten Sigi sendiri, bisa dikatakan 90% dari anggota kelompoknya itu anak muda. Dan semangatnya anak muda di Kabupaten Sigi itu luar biasa sekali, terutama dalam mengkampanyekan isu pengurangan plastik sekali pakai. Jadi selain ada kegiatan kelompok, kita juga ikut kampanye pengurangan plastik sekali pakai melalui offline maupun online ya. Nanti akan dibahas soal domomo plastiknya. Tapi saya mau coba share sedikit satu video bagaimana pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Tengah ini mengkampanyekan isu pengurangan plastik sekali pakai. Pada saat itu kita mengambil momen peringatan 2 tahun bencana Sulawesi Tengah. Oke, saya akan coba share terlebih dahulu videonya.
Ya itu tadi sedikit cuplikan salah satu kampanyenya kita dalam peringatan bencana Sulawesi Tengah. Tadi kita mengambil tema 2 tahun bencana Sulawesi Tengah itu untuk mengingatkan bahwa kita tidak ingin adanya bencana lagi, sehingga mari kita semua untuk mengurangi sampah plastik dengan melakukan langkah-langkah kecil. Dan pesan tersebut kalau bisa dilihat tulisan 2 tahun bencana Sulteng itu darurat sampah plastik itu kita ambil dari sampah-sampah plastik yang ada di Sulawesi Tengah untuk menggambarkan betapa ini bisa menjadi bencana sendiri. Dan kita melakukan kegiatan tersebut di TPA Kawatuna yang ada di Palu, dan di situ juga bisa dilihat ya ada banyak ternak yang makan sampah plastik juga di sana gitu. Jadi itulah pesan yang coba kami sampaikan untuk seluruh generasi muda yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin sekian perkenalan dari saya ya Kak Juris. Oke, terima kasih Kak Leri ya. Ini keren banget ya. Jadi nggak ada bencana aja, sampah itu udah jadi bencana ya. Apalagi ditambah dengan bencana alam, gempa dan likuifaksi yang proses pemulihan atau rehabilitasinya butuh waktu yang lama. Jadi sampah justru akan jadi masalah. Tapi nanti kita sama-sama cari tahu apakah sampah ini bisa diolah jadi potensi oleh Kak Leri gitu ya, dan teman-temannya di sana lewat kampanye-kampanyenya yang melibatkan banyak anak muda. Oke, kita lanjut, tapi sebelum kita lanjut saya juga mau infoin sekali lagi bahwa sesi ini juga ditayangkan di Innovation Booth-nya LTKL di venue GPDRR BNDCC Nusa Dua Bali, dan nanti sesi ini juga bisa teman-teman saksikan di YouTube gitu ya. Dan sesinya tetap akan di-running di booth-nya LTKL sampai besok gitu ya, untuk ditonton oleh teman-teman yang lain gitu, untuk teman-teman yang nggak bisa hadir dalam Zoom kita pagi ini. Nah, selanjutnya saya pengen ke Kak Vira, pembicara kita yang kedua. Kak Vira bisa cerita, bisa mengenalkan diri dulu tentang dirinya, tentang apa itu Sekolah Membine, dan proyek-proyek apa nih yang terkait dengan bencana dan anak muda di sana. Silakan Kak Vira, 5 menit waktunya. Iya, terima kasih banyak Kak Juris atas kesempatannya. Salam kenal buat teman-teman semua, Kak Leri. Wah, itu saya sangat terinspirasi sekali dengan proyeknya ya, karena kita tahu sekarang ini Kota Palu lagi mendorong Adipura, dan saya pikir ini adalah salah satu bukti ya yang dilakukan oleh generasi muda di Sulawesi Tengah untuk mendukung program-program pemerintah. Dan hasilnya sudah sangat nyata kita lihat. Ya, perkenalkan nama saya Vira, saya dari Yayasan Sekolah Membine, salah satu organisasi non-pemerintah di Sulawesi Tengah yang fokus untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan menguatkan peran anak muda. Nah, sebenarnya tadi saya sangat bersyukur ya kita diberikan waktu untuk sejenak berdoa kepada para korban bencana tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi di Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya. Karena ini menjadi momentum refleksi kita ya, kenapa jauh-jauh orang kemudian datang dari berbagai dunia ya, datang ke Bali, ini mau membicarakan ada hal-hal yang agar tidak terjadi lagi, kita punya mitigasi yang kuat dari perencanaan sampai implementasi, dan kita sebagai lembaga CSO berbagi peran ya, mendiskusikan. Dan saya sangat terharu ya melihat bagaimana perjuangan teman-teman yang waktu saat dulu ketika kita mengingat lagi di fase situasi bencana, kemudian sekarang pada saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan satu yang saya ingat ya, kekuatan kita ketika kita melihat tema ini, bagaimana generasi muda itu bangkit, itu sama sekali dengan visi misi yang dilakukan oleh LTKL, yaitu gotong royong. Jadi saya mau mengambil ya kata penggiat gotong royong sini untuk memperkenalkan diri saya, karena memang itulah yang kemudian kita disatukan dari berbagai lintas generasi, kemudian isu, kemudian juga pekerjaan, hanya untuk membantu proses rehab rekon di Sulawesi Tengah. Nah, sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang kita lakukan. Saya sampai bingung mau menjelaskan di program yang mana di Sekolah Membine, karena saya sebagai Direktur Program dan
kemitraan bertugas untuk mengasistensi beberapa macam program-program yang dilaksanakan oleh Sekolah Membine. Kurang lebih selama proses rehab rekom ini ada 5 mitra dengan 5 program yang berbeda yang fokus untuk menguatkan peran perempuan dan kepemimpinan perempuan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah pasca bencana. Nah, ada satu inisiatif lokal yang menurut saya ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana tema kita hari ini ketika situasi emergency respon yang dilakukan oleh teman-teman di Sekolah Membine. Ya, di slide saya yang ini saya mau hari ini juga mungkin beberapa hadir secara virtual bergabung bersama kita. Saya mau mengapresiasi kepada relawan Sulteng Kuat sebagai salah satu platform gotong royong kita saat 6 bulan situasi emergensi yang kita tidak tahu kita terkoneksikan oleh alam ya, karena kita tidak berkenalan, kemudian satu frekuensi datang untuk membentuk gerakan ini yang dibentuk kurang lebih 1 tahun saja ketika untuk merespon cepat ya situasi recovery saat itu. Jadi kami dari teman-teman lintas profesi, lintas organisasi membentuk yang namanya Relawan Sulteng Kuat. Nah, ini kami lakukan di posko kami, program-program itu di 6 bulan pertama ya, itu kita punya distribusi logistik karena banyak sekali bantuan yang masuk dan dengan kapasitas terbatas kami bagaimana mengelola atau memanajemen posko, tapi bersyukur banyak sekali orang-orang yang terkoneksi dengan baik dan beruntungnya ketika alam memberikan pertanda, dia juga memberikan kita satu insting yang kuat untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat dan terjadilah suatu konektivitas yang cukup baik dan kita bisa melakukan sesuatu. Nah, Kak Vira, mohon maaf itu ya. belum di slideshow, mungkin biar teman-teman lebih kelihatan, boleh di slideshow. Oke, Di sebentar. bawah kanan mungkin bisa diklik yang slideshow biar kelihatan lebih gede gitu, ditampilan di layar. Sebentar. Bisa Ini nggak Kak di bawah kanan? Iya. sebentar, ini kayaknya ketutup ini deh. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa Kak. Ketutup, ya, ketutup Kalau chat. misalkan susah nggak apa-apa. Oke, sebentar ini dia. Iya. Ya, Nah, oke. udah. Nah, kita punya layanan kesehatan, psikososial ini yang 6 bulan pertama ketika merespon situasi emergensi dan kurang lebih ada seratusan volunteer yang datang, yang saya juga mungkin sampai hari ini ketika hanya berkenalan hanya tahu nama mereka karena kita saling memanggil relawan Sulteng Kuat. Jadi waktu itu situasi sangat chaos ya. Jadi memang benar-benar kita hanya bermodalkan kerelawanan kita untuk membantu. Jadi ada 5 main program yang kita lakukan. Pertama distribusi logistik, kemudian layanan kesehatan, dapur nutrisi, psikososial, dan manajemen relawan. Nah ini yang kami pikir hal-hal baik itu harus terkoordinasi dengan baik. Jadi makanya kami membutuhkan beberapa teman-teman volunteer yang fokus untuk bagaimana memanajemen relawan agar kita bisa membantu orang-orang dengan baik sesuai dengan sasarannya. Nah, setelah 6 bulan berjalan, kemudian kita melihat bahwa ada satu program yang harus kita lakukan selama 1 tahun, yang kemudian itu bisa memperkuat sumbangsi kita dengan teman-teman korban, khususnya untuk perempuan dan anak. Kita punya bioskop keliling, kemudian bantuan peralatan sekolah, rumah harapan ini yang menjadi pusat aktivitas bagi perempuan di sana untuk berbagi cerita dan juga saling membantu dan menumpahkan segala macam keresahan mereka ya di situasi itu karena kita sama-sama trauma. Kemudian ada layanan kesehatan, psikososial Nungana Kuat, ini dari forum anak dan ngopi bersama, perpustakaan, kita juga bagi parcel Natal dan Lebaran. Kemudian ada gerakan 1000 nasi bungkus untuk korban bencana banjir ya. 1 bulan belum selesai bencana gempa likuifaksi kita diterpa banjir lagi di Sigi ya di Bola Papu waktu itu, kemudian kita punya santunan dan aktivitas bersama. Nah, setelah 1 tahun ya kami melakukan berbagai macam aktivitas, kami melihat ada satu hal yang penting, kita harus memasuki ruang diskusi agar pengalaman kita selama 1 tahun dalam bekerja dengan penyintas itu
kira-kira apa yang bisa kita masuk sebagai pengambil kebijakan atau masuk mempengaruhi kebijakan. Nah, dari seratusan relawan yang bergabung bersama kita, ada satu orang dari Sekolah Mumbini namanya Kak Satrio. Beliau kami utus ya, kami support dan untuk bisa masuk menjadi tim penyusun dokumen kajian risiko bencana dan dokumen penanggulangan bencana Kota Palu. Nah, ini kami mengadvokasi bersama untuk mendorong terbentuknya PRB di Kota Palu, dan alhamdulillah rancangan dokumen ini banyak dibicarakan untuk memperkuat rencana mitigasi kita di Kota Palu. Mungkin itu Kak Oke, perkenalan singkat saya. Terima ya. kasih Kak Juris. Terima kasih Kak Vira, banyak banget ya kegiatannya ya, luar biasa loh. Yang dilakukan oleh teman-teman Sekolah Membina, dan Sekolah Membina ini murni muncul dari teman-teman yang ada di daerah ya Kak. Jadi benar-benar organisasi yang tumbuh dari sana dan banyak menggerakkan anak muda. Nah, sekarang mungkin saya pengen mulai sesi diskusi serunya gitu ya. Saya pengen nanya pertama ke Kak Leri dulu kali ya. Ke Kak Leri. Kak Leri, mungkin teman-teman panitia bisa membantu ditampilkan kami bertiga di layar. Nah, terima kasih. Kak Leri, tadi ngomongin soal pengurangan plastik ya. Kalau aku ngelihat kemarin waktu lagi Instagram walking gitu, ngelihat ada akun namanya Domo Mau Plastik gitu ya. Ini sebetulnya akun apa Kak? Dan apa aja yang dikerjakan nih dalam pengurangan plastiknya untuk anak muda nih di sana? Sip. Ya, wah ternyata kita udah dikepoin sama Kak Juris. Jadi sebenarnya akun Domomo Plastik itu adalah akun media kampanyenya program pengurangan plastik sekali pakai. Karena kami melihat bahwa untuk kita bisa menjangkau anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah, kita pengen punya platform yang menggunakan bahasa lokal di Sulawesi Tengah. Domo plastik itu artinya sebenarnya tidak usah lagi pakai plastik gitu. Jadi melalui akun media sosial itu kami mengampanyekan kiat-kiat untuk mengurangi plastik, apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mengurangi sampah plastik itu dan mencegah adanya bencana plastik. Karena sejauh ini untuk fakta-fakta tentang bahaya sampah plastik sebenarnya sudah banyak ya beredar, tapi kita ingin itu terus-menerus digaungkan sehingga semua anak muda yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa melek isu tersebut istilahnya. Karena kita sebenarnya punya cita-cita bahwa gaya hidup menggunakan tumbler, menggunakan membawa botol minum sendiri, dan lain sebagainya itu menjadi tren di kalangan anak-anak muda di Sulawesi Tengah. Karena kalau di Pulau Jawa mungkin sudah banyak ya yang menggunakan botol minum, bawa sedotan stainless, dan lain sebagainya. Di sini memang belum begitu marak, dan melalui akun media sosial tersebut kita mencoba untuk menjadikan itu sebuah gaya hidup baru di kalangan anak muda. Dan kalau Kak Juris tanya tentang apa sih yang anak-anak muda di Sulawesi Tengah sudah lakukan gitu ya, salah satunya bisa dilihat di belakang ini gitu. Itu apa Kak? Coba bisa dijelasin Kak? Mungkin saya ambil salah satunya. Boleh. Jadi kami melakukan pendampingan untuk tadi ya kelompok bank sampah. Di kelompok bank sampah itu sampah-sampah yang ada di lingkungan itu dikumpulkan lalu ditabung ke bank sampah untuk jadi tabungan yang berupa uang, nanti bisa dikonversikan ke dalam rupiah. Nah, selain bank sampah, kita punya kelompok produk alternatif. Nah, ini salah satu produknya terbuat dari bambu, dan ini hasil dari anak-anak muda di Desa Sibalaya Utara gitu. Jadi ini produk ini kita coba pasarkan di sekitaran Sulawesi Tengah, dan alhamdulillahnya sudah banyak yang mencoba untuk membeli ini gitu ya, dan memakai tumbler ini. Dan kita juga coba untuk ajak pihak-pihak terkait, termasuk juga
Wakil Bupati Kabupaten Sigi juga sudah punya tumbler bambunya gitu. Wah, keren. Dan juga kita nanti mau coba ke Bapak Bupati Oke. supaya juga ikutan. Dan selain itu juga ada produk-produk daur ulang, mungkin bisa dilihat ya di belakang ada paving yang terbuat dari sampah plastik, dan juga ada sofa dari botol plastik, dan semua hasil produk tersebut itu ya satu tujuannya untuk mengurangi sampah plastik. Kalau produk daur ulangnya untuk mengurangi sampah plastik yang sudah terlanjur ada di lingkungan gitu ya. Kalau misalkan produk alternatifnya untuk mencegah adanya sampah plastik baru. Sedangkan kalau bank sampah itu juga sama sih, untuk mengurangi sampah plastik yang sudah terlanjur ada di lingkungan. Daripada dibuang ke TPA gitu ya, hal yang bisa dimanfaatkan, mari kita manfaatkan. Itu prinsip kampanyenya. Karena kami juga mengkampanyekan 5R gitu ya. Kalau biasa didengar itu 3R, kita 5R, reduce-nya itu kurangi, reduce dulu ya, reduce ditolak, reduce kurangi, replace menggantikan, recycle, daur ulang, dan juga tunggu ya, kok kurang satu. Repurpose ya? Reduce, recycle, replace sama Apa? Repurpose kah satunya? Kalau dari Domomo, R-nya apa satu iya. lagi? Terima kasih Kak Juris. Seperti itu sih kampanyenya kita sama anak-anak muda di Menarik. Ini produk-produk yang dibuat itu apakah juga melibatkan teman-teman yang kemarin menjadi korban dari bencana atau gimana, Kak? Iya, kalau kebetulan kita tuh di desanya itu Desa Empanau, Sibalaya, BK, sama Bangga, semuanya terkena dampak bencana. Dan salah satunya yang sampai sekarang ini masih rutin terkena bencana itu Desa Bangga, karena Desa Bangga sendiri memang daerah yang rawan banjir gitu. Jadi sampai sekarang juga mereka masih sering terkena bencana banjir. Dan semua daerah dampingan yang di Kabupaten Sigi tersebut memang adalah anak-anak muda yang mengalami kejadian bencana gempa dan tsunami dan likuifaksi silam. Dan awalnya memang pada saat program respon bencana mereka terlibat dalam kelompok-kelompok livelihood ya, kegiatan livelihood. Dan sekarang karena proses rehab rekon sudah selesai, kita mencoba untuk masuk dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan plastik ini. Jadi, menjadi salah satu kiatnya anak-anak muda ini untuk menjaga lingkungannya sendiri. Berarti udah terbukti ya kalau anak mudanya inovatif dan kreatif gitu ya. Kita pakai solusi lokal gitu ya, bikin produk dari bambu yang tumbuh di Sulawesi Tengah, di Sigi, di Palu gitu ya. Dan akhirnya itu jadi solusi untuk bangkit gitu ya bagi teman-teman yang kemarin kebetulan jadi korban dari bencana gitu ya. Jadi ini hal yang pembelajaran yang bagus banget. Jadi kalau kita seringkali ngerasa bahwa pengurangan plastik tuh kayaknya tren dari luar gitu, sebetulnya enggak ya, itu adalah kebutuhan kita dan bahkan bisa dikerjakan dengan solusi lokal. Kayak misalkan tadi replacementnya adalah dari bambunya kebetulan adalah komoditas yang tumbuh dengan baik di Sigi, Sulawesi Tengah dan lain sebagainya. Dan kok tadi dibilang di desa BK dan Bangga itu sering kena banjir, mungkin bambu juga sebetulnya kalau kita sering lebih banyak menanam bambu, banjir dan erosi bisa lebih dikurangi gitu kali ya Kak Leri ya. Oke. Terima kasih Kak Leri, nanti kita tanya-tanya lagi, tapi sekarang aku mau ke Kak Vira gantian dari Sekolah Membine. Tadi Kak Vira cerita Sekolah Membine itu banyak bergerak untuk mendampingi dan memberdayakan terutama kaum perempuan ya. Nah ini apa aja Kak yang dikerjakan terkait dengan pemberdayaan kaum perempuan di sana? Ya, kalau untuk khusus merespon pasca bencana, kita memang fokus di dua sektor. Pertama itu di protection, kemudian yang kedua di livelihood. Nah, kalau untuk di protection ini kami membentuk yang namanya Rumah Sampurwa Mumbine, rumah kawan perempuan.
rumah untuk perempuan, rumah aman untuk perempuan. Jadi nama lokal Samporoa artinya teman ya, teman. Jadi di sini ya karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus gender banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Huntara pada saat itu, dan kami mau membuat satu rumah aman bagi perempuan untuk bisa melaporkan kekerasan berbasis gender yang terjadi, dan sangat tinggi ya. Kemudian juga di situ juga bisa jadi tempat bermain untuk anak, dan juga punya banyak sekali kegiatan-kegiatan mengedukasi, terutama waktu itu untuk psikososialnya, karena memang situasi tersebut sangat tidak memungkinkan untuk banyak beraktivitas, jadi kita butuh penguatan dan healing bersama. Nah, kemudian yang kita tahu juga kan Huntara kondisinya juga waktu saat itu bangunannya tidak memungkinkan ya untuk bisa beraktivitas dengan nyaman, khususnya untuk perempuan dan anak. Banyak sekali kejadian yang dilaporkan kepada kami. Jadi kami berharap dengan adanya rumah aman ini untuk perempuan yang kami bangun di 3 wilayah shelter itu bisa menjadi ruang aman dan berinteraksi bagi perempuan. Kemudian yang kedua itu livelihood. Nah, karena perempuan adalah penggerak ekonomi nih ya, bahkan kita punya istilah ya, apapun yang terjadi dapur harus tetap mengepul ya. Pada tenda-tenda darurat pun itu salah satu naluri dari ketangguhan perempuan ketika menghadapi bencana. Mereka tahu bahwa situasi apapun yang terjadi, perut itu tidak boleh lapar. Jadi itu yang menginspirasi kami untuk membuat tenda harapan, karena ibu-ibu bergerak untuk mengumpulkan sembako dari rumahnya mereka masing-masing dan memasak untuk anak-anak dan suami dan keluarga mereka, karena waktu itu rumahnya lagi pra-poranda. Jadi kemudian kami melihat inisiatif lokal tersebut dan kami membuat tenda harapan agar ibu-ibu lebih banyak lagi bisa memanajemen ya dapur nutrisi yang diberikan kepada anak-anak, dan lebih banyak lagi orang yang akan menerima manfaat dari hasil olahan dapur ibu-ibu yang dimasak dengan hati mereka. Nah, jadi itu. Kemudian kita untuk di livelihood, kita banyak memberikan penguatan ekonomi buat perempuan, membentuk kelompok ekonomi ya, kemudian memberikan penguatan tentang literasi keuangan keluarga, sampai pemberian bantuan untuk alat-alat produksi yang sampai sekarang mereka sudah ini lagi belajar untuk bagaimana marketingnya ya. Sudah sampai tahap diproduksi nih. Harapannya ini bisa menjadi jejaring yang kuat untuk kita sama-sama membantu produk-produk lokal di Sulawesi Tengah. Kak, aku dengar-dengar kemarin waktu kami Generasi Lestari sempat main ke Sulawesi Tengah gitu ya. Aku dengar-dengar katanya Sekolah Mambu ini juga mendampingi dan mengajarkan ke ibu-ibu ini terkait livelihood itu membuat produk-produk lokal UMKM gitu ya untuk dijual ya. Produknya apa aja Kak? Mungkin teman-teman nanti bisa belanja tumbler bambu ke Leri, terus belanja oleh-oleh UMKM lokal gitu ya ke Kak Vira gitu. Produknya apa aja? Iya. Nah, kebetulan katalog kita ini sedang di-display di booth ya, di booth LPKL. Jadi buat teman-teman mungkin di sana yang hadir secara offline ya bisa melihat di situ kita ada produk bawang goreng, kemudian minyak kampung dan berbagai macam aneka keripik yang kemudian idenya bahan bakunya berasal dari bahan lokal yang berada di sekitar atau yang menjadi potensi utama di kelurahan atau desa dampingan kami. Nah, saat ini memang kami tahu bahwa setelah rehab rekon yang paling cepat kemudian recover secara ekonomi itu adalah perempuan, karena mereka mau melakukan apa saja tuh untuk bisa melanjutkan dan mendapatkan income bahkan di situasi emergensi pun. Jadi ya itu yang kemudian menginspirasi kami, dan kami melihat ini produk-produk cukup potensial dan bisa banyak dijual dengan kemasan yang sangat sederhana, tapi orang waktu itu sangat butuh dan ada hal yang bisa yang bisa dimakan dan menguatkan energi mereka untuk melakukan aktivitas di situasi emergensi lainnya. Itu Nah, Kak Juris. Ini menarik banget ya. Jadi kalau kita ngomongin ketahanan bencana itu nggak cukup berhenti di respon saat bencana terjadi aja ya. Tapi kita sebagai Generasi Lestari itu juga bisa melakukannya dengan satu, membeli dan memilih produk yang dibuat karya dari teman-teman yang memang mengusahakan ini gitu ya, terutama tadi teman-teman yang adalah korban bencana gitu. Produknya juga bagus, lokal gitu ya, pakai komoditas lokal dan
kalau kita beli berarti kita membantu mereka untuk segera bangkit gitu. Jadi ini salah satu note juga buat kita-kita yang nonton diskusi ini ya, mau dari manapun kita, kayak saya dari Jakarta, sebetulnya bisa ikut berkontribusi ya dengan membeli produk tersebut misalkan. Nah, aku pengen ngobrolin kalau tadi Kak Vira sempat menyinggung soal gotong royong gitu ya. Ya, Ini kan anak muda itu kan, kita ngomongnya anak muda itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari gotong royong itu sendiri ya. Jumlah kita banyak gitu ya, anak muda kan jumlahnya banyak. Dan kalau ngomongin ketahanan bencana Indonesia, itu berarti harus dimulai dari ketahanan bencana di masing-masing daerah. Ngomongin ketahanan bencana di masing-masing daerah, siapa yang menyokong adalah salah satunya yang harus terlibat dan dilibatkan adalah anak muda gitu. Nah, aku dengar-dengar di Kak Larry gitu ya, itu sudah ada kerjasama multi pihak termasuk kerjasama dengan teman-teman pemerintah daerah di sana. Kerjasamanya seperti apa Kak dengan teman-teman pemerintah daerah? Apakah mereka membantu memasarkan produknya atau gimana dan lain sebagainya? Mungkin bisa diceritain Kak Leri dulu ya. Silakan Kak Leri. Oke, terima kasih Kak Juris. Tadi aku juga terkesima gitu dengan penuturan Kak Vira ya soal bagaimana perempuan bangkit setelah bencana. Karena kebetulan juga selain anak muda yang menggerakkan kelompok kami juga ibu-ibu gitu. Power of ibu-ibu gitu. Nah, kaitan dengan pemerintah daerah gitu. Kita sebenarnya sudah dari awal terbentuknya program ini kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya pihak Pemda ya, pemerintah daerah. Nah, kita beberapa dinas itu kita kerjasama dalam upaya untuk mendukung kelompok ya, salah satunya itu yang paling sering beririsan dengan kami pekerjaannya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi. Tapi selain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi itu ada dinas-dinas lain yang memang kita sudah kerjasama. Tadi sebenarnya benar kata Kak Juris, kita kolaborasi juga dengan Dinas Perindakop, UMKM untuk memasarkan produk-produk yang ada dari kelompok dampingan seperti itu. Nah, kaitannya dengan anak muda sebenarnya Kak, salah satu yang dilakukan anak-anak muda ini adalah dengan semangatnya mereka juga berani untuk menyuarakan pendapatnya ke pemerintah daerah. Salah satunya kaitannya dengan kebijakan pengurangan plastik itu. Jadi kami dari Ibu Foundation bergerak bersama pemerintah, tetapi anak-anak mudanya juga bergerak langsung ke pemerintah, yang akhirnya dengan adanya berbagai pihak yang berbicara dengan pemerintah, akhirnya kita bisa mewujudkan peraturan Bupati untuk pengurangan plastik sekali pakai dan styrofoam. Nah, itu yang membuat kami juga bangga karena anak-anak mudanya sendiri yang berkumpul gitu dari berbagai komunitas dan organisasi di wilayah Kabupaten Sigi, mereka bisa melakukan advokasi juga gitu ke pemerintah Kabupaten Sigi. Itu sih yang keren banget ya. Yang keren dari anak-anak Kabupaten Sigi gitu. Ini aplaus buat teman-teman generasi muda dan generasi lestari di Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah ya, sudah bergerak sejauh itu. Nah, ngomongin soal pergerakan di level kolaborasi dengan pemerintah daerah, kalau nggak salah, Sikola Membine juga tergabung dalam kelompok kerja penyusunan dokumen ketahanan bencana ya. Mungkin Kak Vira bisa cerita sedikit Kak Vira, apa aja yang dilakukan nih? Karena menurut saya ini penting banget ya. Kalau kita ngomongin ketahanan bencana tuh juga harus ngomongin soal kebijakan ya. Jadi ya, kebijakannya tuh harus seperti apa gitu. Dan anak muda tuh punya andil untuk berperan dalam pembuatan kebijakan itu. Silahkan Kak Vira diceritakan soal pokja-pokja ini Kak Vira. Iya, jadi Kak, memang ya saya juga merasa sangat chaos waktu saat emergency response dan 1 tahun itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan anak muda yang kemudian ketika itu terorganisir dengan baik, itu kita bisa mempengaruhi advokasi kebijakan. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk PRB atau tim pengurangan risiko bencana Kota Palu. Nah, saat itu di awal kami memang ngobrol-ngobrol, ini kita sudah 1,5 tahun nih, apa yang harus kita buat. Sudah banyak sekali aktivitas yang kita lakukan ya untuk proses pemulihan. Nah, akhirnya kita membentuk
kami bersama-sama masyarakat sipil di Sulawesi Tengah yang waktu saat itu juga sedang duduk ngopi-ngopi ya untuk membentuk tim pengurangan risiko bencana bersama akademisi dan juga teman-teman CSO lainnya. Dan akhirnya itu diseriusi, kita buat rapat regular meeting dan kita masuk untuk bernegosiasi dan juga berbincang dengan BNPB Sulawesi Tengah ya untuk bersama-sama menyusun tim penyusun dokumen kajian risiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Palu. Dan akhirnya kita bisa tahu proses penyusunannya itu dari bab 1, kemudian apa saja indikator yang harus dibuat berdasarkan pengalaman pendampingan kami kepada penyintas kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kemudian saya berpikir itu juga Pokja-Pokja itu juga cukup melelahkan ya, 1,5 tahun itu kami berkumpul berdiskusi dengan tematik-tematik yang cukup spesifik, tapi kita harus hadir ya, kita waktu itu hadir di Pokja PHP ya, pelindungan hidup perempuan, kemudian ada juga untuk anak, kemudian juga ada yang fokus untuk kesehatan reproduksi, dan kami bertemu dengan jejaring dari lintas organisasi, dan memang ada saya yang waktu itu ditugaskan untuk menghadiri rapat tersebut dan melaporkan dan mengupdate agar bisa terkoneksi dengan baik kerja-kerja baik. Nah, setelah 1 tahun itu akhirnya kami melihat ya, berefleksi bahwa kita ini kayaknya penting harus untuk menuliskan kisah-kisah baik ini. Saya izin share screen di sini ya. Boleh. Di slide terakhir ini juga buat teman-teman yang lagi ada di booth ya, bisa melihat ada satu buku ya, buku Tesan Todea namanya, ini artinya kisah keragaman pasca bencana. Kami ingin mendokumentasikan dengan baik bagaimana gerakan anak muda yang sudah terkoneksikan untuk dapat menjadi satu momentum belajar kita mengingat lagi apa saja hal-hal yang kita lakukan. Ini buku yang secara kolektif disumbang dari 30 anak muda yang menjadi relawan saat itu ya. Kita hanya berkumpul, kemudian kita bilang jangan sampai pengalaman baik ini menguap begitu saja, kita harus mendokumentasikan dengan baik. Akhirnya jadilah 30 orang menulis kisahnya bagaimana mereka bisa terhubung, terkoneksi, kemudian bisa saling membantu dan menguatkan para penyintas, dan saya mencoba untuk mengumpulkan kisah-kisah inspiratif ini. Jadi kami punya buku yang namanya Tesan Todea, kumpulan buku antologi dari cerita-cerita inspiratif para anak muda yang berkontribusi di situasi bencana di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian ini yang di samping ini ya, ini kami mengumpulkan ya, bahkan kami mengumpulkan clipping-clipping ya, laporan agar kita mengingat ini apa situasi apa saja yang terjadi saat itu, dan kita memetakan apa yang harus kita lakukan. Dan akhirnya beruntung saat ini advokasi terus berjalan dan kami masuk menjadi tim penyusun penyusun dokumen rencana kontingensi di Kota Palu. Wah, keren. Nanti semoga daerah-daerah lain juga mengikuti terinspirasi dan mengikuti proses-proses melibatkan anak muda seperti ini ya. Dan aku yang paling suka adalah sebetulnya bagaimana teman-teman di Sigi, Donggala, Poso, Kota Palu, Sulawesi Tengah gitu ya. Itu tuh membuatnya dengan bahasa dan gaya lokal. Kayak dari tadi tuh bikin kampanye pakai nama lokal, Domo mau plastik gitu ya. Bikin rumah aman pakai nama lokal, Rumah Samparoa gitu ya. Terus bikin buku pakai nama lokal juga gitu. Lokalitas ini memang tampaknya tuh salah satu solusi yang memang harus kita unggulkan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan dari teman-teman audiens, ada beberapa pertanyaan bagus sebetulnya di booth justru malahan gitu ya. Dari teman-teman yang nonton di sana, aku pengen menyapa teman-teman yang sekarang standby di booth. Dari LTKL ada Kak Eki dan Kak Evi. Halo, apa kabar Kak Eki dan Kak Evi? Halo Kak Juris. Halo, apa kabar? Mungkin bisa di spotlight panitia Kak Evi dan Kak Eki dulu. Nah, oke. Kak Eki mungkin bisa cerita sedikit nih. Sebetulnya booth ini isinya apa dan kenapa LTKL bikin itu, Kak Eki? Siap. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Kak. Oke, jadi pertama-tama kita ini dari awal pintu gerbang masuk ya. Nah, kita tuh dari situ
langsung masuk ke sini. Dan halo, ini ada teman-teman LTKL. Oh, halo, ada Kak Jaga. Gita juga. Apa kabar Kak Gita? Apa kabar? Nah, kira-kira begini bentukan busnya, memang agak kecil sama 2x2 meter, cuman kita itu dari kemarin-kemarin tuh bisa dibilang yang paling rame lah di deretan-deretan ini nih. Waduh. Kita semua kayaknya butuh exhaust Kak, karena kering banget nih tenggorokannya. Nah, kita itu Eki, yang untuk anak muda ada apa aja nih yang dipertontonkan? Nah, boleh ya. Jadi kita tuh mengangkat tema Collective of Nature-Based Innovation for Disaster Resilience. Nah, salah satunya memang ada peran pemuda juga nih Kak. Yang ada di sini. Kita udah showcasing juga buku Anak Muda dan Makanan Lokal Gorontalo. Dan juga ini bukunya Kak Fira tadi. Ini udah dibaca juga. Oh, katanya menarik. Kayaknya menarik banget ya kalau bisa baca gitu. Karena lebih ceritanya kayak novel gitu. Tertarik banget. Nah, terus di sini juga ada buku-buku profil kelompok usaha juga dari Sekolah Membine. Ini juga ada tadi dari organisasi yang concern terhadap pangan juga. Nanya nih, oh ya keren banget ya gitu. Anak mudanya bisa produktif dengan bisa membuat produk-produk kayak ini. Lalu di sini ada market dari PDW. Kalau ini sebetulnya lebih ke mencetakkan inovasi bangunan tahan bencana yang ada di Kalimantan Barat. Jadi aku ke sini langsung. Jadi ceritanya di sini di Desa Tampelas itu memang sering terjadi banjir. Akhirnya masyarakat dan PDW arsitek itu membuat bangunan yang tadi biar bangunannya itu bisa bisa mengambang gitu ya di air. Gitu Kak Juris. Nah, terakhir yang ini apa nih? Siap. Nah, kalau ini di Siak Distrik itu kan tahun 2015 itu kan kebakaran yang sangat luar biasa ya Kak Juris ya. Sampai asapnya itu kan sampai ke Singapura, ke Malaysia, diprotes negara tetangga gitu. Nah, akhirnya ini menceritakan inisiatif lokal gitu untuk budidaya ikan gabus. Begitu. Nah, ini inovasi yang terjadi di dalamnya. Mereka menginovasikan hilirisasi produk dari ikan gabus menjadi suplemen-suplemen yang berkhasiat buat tubuh Kak. Gitu. Menarik. Wah, ini menarik banget ya. Jadi dari sekilas turnya kayak Eki ini memperlihatkan bahwa dari masing-masing daerah tuh banyak inovasi anak muda yang keren-keren ya. Tadi dari teman-teman Sulawesi Tengah ada teman-temannya Kak Fira dan Kak Leri dengan segala macam inovasi yang udah kita bahas. Tadi ada teman-teman bukunya teman-teman Gorontalo, ada market rumahnya tahan bencananya PDW dari Kalimantan Barat gitu ya. Dan ada juga inovasi produk kesehatan lokal teman-teman Siap. Terus kalau nggak salah teman-teman LTKL juga punya ketahanan terhadap wabah ya, salah satunya COVID kemarin gitu. Jadi ini menurut aku menarik banget, terbukti bahwa anak muda memang harus dilibatkan. Karena kalau ngomongin ketahanan, ya termasuk ketahanan papan, perumahan, ketahanan pangan gitu ya, semuanya mendukung ketahanan bencana gitu. Itu menarik banget. Mungkin segitu dulu karena waktu kita terbatas. Terima kasih buat Kak Evi dan Kak Eki, Kak Gita dan Kak Sana. Ya, makasih. Teman-teman masih akan ada di BNDCC sampai besok ya. Jadi teman-teman yang di Bali jam silah 4 sore Kak. Hari ini terakhir. Sampai jam 4 sore. Teman-teman bisa berkunjung ke BNDCC untuk ngobrol langsung dengan Kak Eki, Kak Evi, Kak Gita dan Kak Neti gitu ya. Betul. Ada live juga. Oke, nanti ada live Instagram juga ya di akunnya Generasi Lestari ya, ditunggu. Oke, dadah, terima kasih. Sukses ya teman-teman yang di Bali. Oke. Terima kasih. Siap. Sekarang kita mau lanjut lagi ke pertanyaan dari teman-teman audien. Ini ada mungkin kita karena waktunya terbatas 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama dari Joshua Sinaga, Yayasan Fondasi Hidup, yang kebetulan hadir juga di BNDCC di GPDRR. Beliau bertanya, dalam situasi bencana, mayoritas yang terlibat dalam penerima manfaat adalah justru orang tua. Sangat sedikit organisasi yang fokus pada anak muda, khususnya yang berusia di bawah 18 tahun.
Kemudian apa yang anak-anak muda ini lakukan di Sulawesi Tengah yang bisa ditiru oleh anak muda lainnya ketika terjadi bencana. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Kak Vira dan Kak Leri menjawab dengan singkat apa yang dilakukan sama anak-anak muda di Sulawesi Tengah yang bisa ditiru oleh anak muda lainnya ketika terjadi bencana. Silahkan Kak Vira atau Kak Leri dulu. Kak Leri dulu kali ya. Kak Leri, silahkan Kak Leri. Oke, terima kasih Kak Juris. Mungkin ini ya, apa namanya, kalau misalkan ditanya mengenai apa yang bisa dilakukan anak-anak muda di Sulawesi Tengah yang bisa ditiru dengan anak muda di daerah lainnya itu, kalau aku sendiri mengamati anak-anak muda di Sulawesi Tengah itu mereka tadi ya mungkin sempat sudah disampaikan oleh Kak Vira, mereka gotong royongnya kuat sekali gitu. Jadi untuk isu-isu sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya itu mereka sangat kuat dan memiliki ikatan emosional yang luar biasa, sehingga ketika misalkan ada teman atau daerah yang terkena bencana dalam waktu singkat mereka bisa mengumpulkan banyak orang gitu untuk membantu merespon bencana tersebut. Selain itu juga sepertinya ini ya untuk anak-anak muda yang bisa kita lihat dari anak-anak muda di Sigi adalah selain mereka gotong royong, mereka bisa memanfaatkan apa-apa saja yang ada di lingkungannya seperti itu. Nah, itu yang kemampuan seperti itu yang memang perlu diterapkan juga di berbagai wilayah. Seperti itu sih yang pengalaman saya berinteraksi dengan mereka. Terima kasih Kak Leri. Berarti cocok sama temanya LTKL ya. Local and nature based solution ya. Jadi memang benar-benar solusinya ada di alam sekitar dan kelokalan yang dipunyai sama kita masing-masing. Nah, kalau Kak Vira, gimana Kak Vira menjawab pertanyaan dari Mas Joshua Sinaga ini? Ya, pertanyaannya menarik sekali ya Kak Joshua. Jadi ya memang salah satu modal yang kita punya sebagai anak muda, kita punya fisik yang cukup baik dan kita pun mudah berinteraksi. Jadi jauh sebelum bencana terjadi, memang di Kota Palu itu saya bisa katakan bahwa gerakan civil society itu cukup kuat dan kita memang sudah terkoneksi dan Kota Palu itu berada di tengah-tengah semua kabupaten kota, 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi memang sebagai pusat perkumpulan dan kita punya satu organisasi, satu universitas besar ya, Universitas Sadulako yang ada di Sulawesi Tengah yang berada di Kota Palu. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi bencana, kita datang dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, itu langsung berkumpul, langsung tergotong royong, langsung terorganisir secara natural ya, karena memang gerakan kita sudah cukup kuat terkonsolidasi jauh sebelum bencana. Nah, yang paling khas yang menurut saya yang terjadi yaitu kita selalu back to nature dan back to local wisdom. Jadi kembali kemudian ke ajaran orang tua kita. Jadi anak muda yang baik adalah anak muda yang selalu mendengarkan petuah ya dari orang tua kita. Jadi bagaimana pendekatan yang kita lakukan untuk bekerja dengan penyintas itu menggunakan local wisdom pendekatannya. Contohnya seperti ini. Kita buat satu gerakan misalnya ada psikososial. Itu kan kadang-kadang istilahnya itu cukup ini ya, aneh atau misalnya tidak familiar di telinga para penyintas dengan orang-orang yang punya suku beragam gitu. Tapi kita punya satu istilah namanya nototuru misalnya, atau bercerita di sana. Jadi kita pakai itu supaya itu mudah diterima dan itu juga menjadi nama-nama istilah atau di program-program kita supaya itu bisa menjadi familiar dan cukup diterima ya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ya, yang paling penting menurut saya, kita banyak belajar sebenarnya dari kawan-kawan relawan dari seluruh dunia, bahkan di Indonesia ya. Kita memang betul-betul gagap
terhadap situasi bencana waktu itu, walaupun kita cukup aktif ya secara gerakan sosial, tapi memang khusus untuk kebencanaan ini kita memang harus belajar kembali belajar kembali melihat sejarah, bagaimana patahan Palu Koro itu memang sering ya, dan akan terjadi suatu saat lagi nanti mungkin 10 atau 20 tahun, dan itu kita masih gagap. Jadi kita bersyukur ya bisa terkoneksi dengan teman-teman, mungkin semua yang hadir, organisasi lembaga besar yang ada di IPDRR yang hari ini sedang membahas ya bagaimana cara kita bisa selamat ya untuk mempersiapkan kita dan memitigasi diri kita supaya ke depan nanti kita bisa jadi lebih baik, lebih siap terhadap bencana. Itu yang menurut saya itu sangat produktif yang bisa dilakukan oleh anak muda. Begitu Menarik Kak Juris? Ya, menarik banget. Jadi menggali pengetahuan lokal seperti tadi kata Kak Vira gitu ya, dan Kak Leri, terus kemudian mengkombinasikannya dengan inovasi global gitu ya. Jadi itu ya yang kira-kira apa yang dilakukan sama teman-teman di Sulawesi Tengah gitu. Karena saat kemarin Gerahasi Lestari main ke sana, teman-teman lagi seru-serunya menggali kembali petuah-petuah kalau tadi kata Kak Vira ya. Jadi knowledge lokal gitu, bahwa ternyata solusinya tuh udah ada dari dulu guys gitu loh. Solusinya itu benar-benar udah ada di leluhur kita, cuman karena kita terputus gitu ya informasinya, jadi saatnya sekarang menggali lagi, termasuk tadi mendokumentasikan seperti Kak Vira bikin buku, Gerahasi Lestari bikin buku, Kak Leri bikin video, teman-teman di Sulawesi Tengah lainnya juga mau bikin festival katanya gitu ya. Itu adalah bagian dari menggali knowledge lokal sekaligus menggabungnya dengan inovasi global. Nah, ini menarik. Sekarang mungkin karena waktunya mepet, ada satu pertanyaan yang dari Kak Adinda Maisi. Ini pertanyaan juga menarik. Saya pengen teman-teman berdua menjawab pertanyaan ini sekaligus memberikan advice atau statement akhir gitu ya untuk teman-teman anak muda. Yang bisa dijawab adalah kira-kira apa yang akan dilakukan sama Kak Vira dan Kak Leri, Psikolog Membina dan Ibu Foundation. Kedepannya inovasinya akan apa lagi dan apa pesan untuk anak muda lain di daerah lain terkait hal ini. Silahkan Kak. Dari Kak Leri dulu kali ya, inovasinya mau bikin apa lagi di masa mendatang gitu ya, terkait ketahanan bencana dan pelestarian lingkungan, dan pesan apa untuk anak muda. Silahkan Kak Leri. Oke, terima kasih Kak Juris, terima kasih Kak Dinda juga atas pertanyaannya. Untuk inovasi ke depannya, yang paling dekat itu kita mau mencoba untuk memproduksi produk-produk daur ulang yang lebih variatif ya. Selain itu juga kita mau coba produksi produk-produk lain yang bisa dipasarkan ke area yang lebih luas, dan salah satu yang cita-cita yang ingin kita kejar saat ini adalah menggunakan aplikasi untuk pengurangan sampah plastik yang ada di Sulawesi Tengah. Itu inovasi yang saat ini sedang menjadi fokus kami lewat aplikasi dan website. Terkait apa yang bisa dilakukan anak-anak muda di Sulawesi Tengah maupun di daerah lainnya di Indonesia, sebenarnya hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, mulai dari mengurangi pemakaian sedotan plastik, pemakaian kantong plastik dengan membawa tote bag. Generasi Lestari sendiri sudah punya tote bag-nya sendiri ya. Nah, kita juga punya tote bag dengan kalimat Kenimboto tas belanja mio, artinya bawa sendiri tas belanjamu. Hal seperti itu saja sudah bisa menjadi menyumbang upaya baik gitu, praktek baik untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan. Dan buat anak-anak muda, nggak usah gengsi bawa botol minum, mau laki-laki mau perempuan gitu ya, terus bawa sendiri tas belanja dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama menggunakan solusi alternatif, solusi lokal untuk menjaga lingkungannya kita. Mungkin dari saya itu Kak Juris, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leri. Jadi tadi ya keren banget notes-nya untuk teman-teman anak muda yang nonton adalah jangan gengsi untuk jadi solusi gitu ya, dengan cara melakukan apa aja yang teman-teman bisa. Salah satunya dengan pengurangan sampah plastik tadi kalau versinya Kak Leri. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan bagus yang baru masuk dari Bapak Yosef Bambang dari Nalar Institute ya. Ini kayaknya aku kasih kesempatan ke Kak Vira aja yang jawab.
adakah respon kebijakan kebencanaan dari pemerintah yang khusus ditujukan pada anak muda? Mungkin Kak Fira bisa jawab, sekaligus nanti menutup statementnya Kak Fira dengan pesan untuk anak muda di daerah lain. Silakan Kak Fira. Baik, terima kasih ya. Ini soal kebijakan ya. Memang kadang-kadang baik di tingkat desa, kemudian di kabupaten atau di provinsi sangat jarang ada kebijakan yang ditujukan khusus untuk anak muda. Tapi teman-teman Sekolah Membina mendorong anggaran yang responsif gender di desa. Jadi kalau ditanya kebijakan pemerintah apa, saya menjawabnya pemerintah yang di level desa. Mereka menganggarkan untuk kegiatan siap kebencanaan, siap siaga bencana dari dana desa untuk penguatan organisasi kebencanaan yang ada di desa dampingan kita di 3 kabupaten kota yang kita advokasi bersama dengan teman-teman Sekolah Membina. Jadi kebijakan alokasi anggaran menurut saya itu sebagai salah satu respon dari pemerintah lokal ya. Saya berharap ini bisa diadopsi di tingkat kabupaten dan juga di provinsi untuk mengkhususkan ada sebagai dukungan ya, ada mengalokasikan anggaran desa untuk gerakan kepemimpinan anak muda dalam mitigasi bencana. Ini sebagai salah satu bentuk konkret nyata ya, salah satu yang dilakukan di Desa Malitu, kemudian juga di Desa Rano di Kabupaten Donggala yang mengalokasikan anggaran desa untuk menguatkan peran-peran pemuda di Sulawesi Tengah. Itu salah satu yang kami lakukan ya untuk closing statement saya ya. Bagi saya salah satu filosofi hidup dari kita anak muda ini adalah bagaimana semangat gotong royong itu terus ditumbuhkan. Walaupun kita punya kapasitas yang terbatas, tapi kita punya semangat juang yang sangat tinggi. Jadi saya berharap satu, kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi adalah salah satu energizer yang menghubungkan berbagai macam pihak, dan saya yakin bahwa niat-niat baik itu akan menemukan tempatnya masing-masing. Itu dari saya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Menarik banget. Terima kasih banget Kak Fira dan Kak Lari jawabannya ya. Bener banget tadi ngomongin ini juga shout out buat teman-teman pemerintah daerah gitu ya. Kalau mau daerahnya tahan bencana, berarti anak muda memang harus diprioritaskan untuk mendapatkan kesempatan terlibat gitu ya. Tadi kalau versinya Kak Fira, satu ada budget, dua ada kesempatan untuk peningkatan kapasitas berarti gitu ya. Nah, terkait sama peningkatan kapasitas ini, teman-teman di Generasi Lestari juga fokus di situ gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti akun Instagramnya kami di @generasi_lestari, mengikuti akun Instagramnya tempatnya Kak Fira di @Sekolah Membina, dan mengikuti Instagramnya Kak Leri di @domomoplastik dan @ibu foundation gitu ya. Jangan lupa juga untuk mengikuti Instagramnya @kabupaten lestari karena ada banyak kegiatan seru dari sana, termasuk update GPDRR dan live nanti setelah sholat Jumat gitu. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mungkin minta tolong bantuan teman-teman panitia untuk foto dulu moderator dan narasumber. Kak Fira mungkin dibuka videonya, iya. Foto dulu untuk yang bertiga, teman-teman panitia antara moderator sama dua narasumber dulu, mungkin boleh foto di pin gitu ya. Silahkan teman-teman panitia boleh ngasih aba-aba, silahkan. Iya, wait ya Kak, sebentar ya. Oke. Silahkan di pin dulu bertiga. Oke, spotlight Kak Fira juga. Satu lagi Kak Leri ya. Ya. Oke, silahkan. Boleh dengan gini L, artinya lestari, karena kita pengen bikin teman-teman anak muda jadi generasi yang lestari gitu ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya bersama peserta. Silahkan Kak Yesi dibikin galeri view. Kita sama-sama, saya mengajak teman-teman peserta juga untuk membuka videonya dan sama-sama kita pose lestari ya, karena saya yakin kalau teman-teman udah berkomitmen ikut acara ini, saya yakin teman-teman juga pasti generasi lestari gitu ya, dari manapun teman-teman. Ya, silahkan dihitung untuk yang tampilan pertama. Silahkan Kak Yesi. 1, 2. 1, 2, 3. Satu lagi yang slide kedua, lagi. karena ada
kayak ada 30-an orang ya, jadi mungkin 2 slide. Iya ya, 2 slide ya. Aku geser lagi. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oh, Oke. udah. Oke. Oke, Terima kasih thank you. Kak Yesi, Kak Caca, dan Kak Evi, dan Kak Eki yang sudah menyelenggarakan talk show ini. Teman-teman masih bisa berkunjung di GPDRR Innovation Booth-nya LTKL gitu ya, atau ikut sesi-sesinya, bisa melihat di akun Instagram-nya @kabupaten_lestari untuk melihat, dan teman-teman bisa follow @generasi lestari, karena @generasi lestari ini juga akan mengadakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas gitu ya, dan mengkampanyekan hal-hal terkait pelestarian, terutama dengan solusi-solusi lokal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman moderator. Terima kasih banget Kak Vira, salam buat teman-teman di Sekolah Mombine gitu ya. Kebetulan kemarin LTKL dan Generasi Lestari juga pernah diundang di dalam podcastnya Sekolah Mombine ya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton, bisa dengarkan dan nonton podcast kami. Terus kemudian terima kasih juga untuk teman-teman Domomo Plastik dan Ibu Foundation. Kak Leri, salam buat teman-temannya. Dan nanti video rekaman acara ini akan diupload di YouTube-nya Lingkar Tamu Kabupaten Lestari, Kabupaten Lestari. Teman-teman bisa saksikan ulang dan bisa disebarkan ke yang lain. Semoga terinspirasi dengan cara bangkitnya anak muda di Sulawesi Tengah terhadap bencana alam, dan karena saya yakin bahwa kamu, kita semua adalah generasi lestari. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang.